Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Riset Manajemen Sumber Daya Manusia. Kami akan menjelaskan tentang rekrutmen manajemen sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Nurul Asisa selaku moderator dan rekan saya Amelia, Indasari Kadir, dan Nahda. Rekrutmen sangat penting dalam organisasi atau perusahaan. Rekrutmen adalah organisasi atau perusahaan yang melakukan proses pencarian atau mengundang calon tenaga kerja yang mempunyai kemampuan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tujuan rekrutmen untuk mendapatkan orang-orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu sehingga orang tersebut dapat bekerja secara optimal dan dapat bertahan dalam perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Faktor yang mempengaruhi rekrutmen. Pertama, ekonomi negara. Secara umum, jika kondisi ekonomi relatif sulit, maka biasa terjadi oversupply atau calon tenaga kerja jauh lebih besar dibanding dengan permintaan. Kedua, reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan cenderung akan lebih mudah jika perusahaan tersebut mempunyai reputasi yang bagus. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Amelia. Lanjutkan materi dari rekan saya Nurul Asisa. Sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen terbagi menjadi dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber rekrutmen internal yaitu karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dari dalam organisasi atau perusahaan dengan cara pemindahan karyawan. Terdapat keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya yang pertama, pekerja lebih memahami secara baik kebijakan, prosedur, ketentuan, dan kebiasaan perusahaan. Yang kedua, perilaku dan loyalitas karyawan semakin besar terhadap perusahaan. Yang ketiga, biaya perekrutan relatif kecil karena tidak perlu memasang iklan. Yang keempat, waktu perekrutan relatif singkat dan orientasi tidak perlu dilakukan. Kelemahannya yang pertama yaitu tidak selalu memberikan perspektif baru. Yang kedua, pekerja yang dipromosikan akrab dengan bawahannya sehingga sulit menjalankan kewenangan dan kekuasaannya. Selanjutnya, sumber rekrutmen eksternal, yaitu rekrutmen tenaga kerja yang berasal dari luar perusahaan atau lingkungan perusahaan. Terdapat keuntungan dan kelemahannya. Keuntungannya yang pertama, kewibawaan pejabat relatif baik. Yang kedua, kemungkinan membawa sistem kerja yang baik. Kelemahannya yang pertama yaitu biaya perekrutan besar karena iklan dan seleksi. Yang kedua, waktu dan perekrutan relatif lama. Yang ketiga, orientasi dan industri harus dilakukan. Yang keempat, turnover cenderung akan meningkat. Dan yang terakhir, perilaku dan loyalitasnya belum diketahui. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya Amelia. Metode rekrutmen. Metode rekrutmen internal, job posting dan job bidding. Job posting, prosedur untuk berkomunikasi dengan karyawan perusahaan bahwa sebenarnya ada lowongan jabatan. Job bidding, suatu teknik yang memungkinkan individu dalam suatu organisasi bahwa mereka yang percaya memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk melamar pekerjaan yang diumumkan. Penunjukan karyawan. Pendaftaran karyawan adalah suatu bentuk rujukan karyawan yang unik di mana setiap karyawan akan menjadi perekrut. Metode rekrutmen eksternal. Iklan. Cara mengkomunikasi kebutuhan perusahaan akan pekerja kepada publik melalui media seperti radio, surat kabar, atau publikasi industri. Agen tenaga kerja, organisasi yang membantu perusahaan merekrut karyawan pada saat yang sama membantu individu untuk mencari pekerjaan. Perekrut, Internet Recruiter and Job Fair. Internship, pelajar yang magang dan dapat dipercaya kemampuannya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nurul Aziza. Alternatif rekrutmen. Dalam melakukan rekrutmen, ada beberapa alternatif, yaitu alih daya, kedua, karyawan tidak tetap, ketiga, organisasi pemberi kerjaan profesional, keempat, lembur. Adapun kesimpulan dari penjelasan kelompok kami, yaitu rekrutmen adalah perusahaan yang melakukan proses pencarian atau mengundang calon tenaga kerja yang mempunyai kemampuan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam proses rekrutmen ada beberapa metode yang memudahkan, diantaranya metode eksternal dan metode internal, di mana metode ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Itulah hasil penjelasan dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.